Shalom, puji nama Tuhan, saudara dikasihi Tuhan. Kita akan mengawali hari ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu saya ajak saudara untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu Bapa. Saya bersyukur buat uh, segala apa yang sudah Tuhan berikan buat hidup kami Bapa. Kasih karunia demi kasih karunia yang Tuhan berikan buat kami, sehingga kami masih Tuhan beri kesempatan untuk berkarya di dalam hidup kami Bapak. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya akan ajak saudara untuk membaca di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Ini adalah kitab Mazmur yang mungkin ditulis yang pertama, saudara. Saya tidak tahu urutannya, tetapi ini ataukah Mazmur yang banyak itu berurutan memang seperti ini, atau memang diatur untuk yang pasal satunya di depan ini tentang jalan orang benar dan jalan orang fasik. Tetapi kita akan melihat di kitab yang pertama ini, saudara. Perikopnya jalan orang benar dan jalan orang fasik, saudara. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk di kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara. Kalau kita dengar ayat 3 ya, di kalimat terakhir, saudara, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tentunya ini adalah perkataan yang sangat mengenakan telinga, saudara. Seperti ketika ada peribahasa, apapun yang dipegang jadi emas. Saudara tahu ya, ada peribahasa seperti itu. Dan tentunya kita akan sangat bahagia kalau ada orang berdoa buat kita seperti ini, ya, berdoa kepada kita dan doanya kamu akan apapun yang kamu perbuat akan berhasil, saudara. Dan Mazmur Daud di pasal 1 ayat yang ketiga dikatakan, saudara, apa yang dikerjakannya berhasil. Tetapi saudara harus tahu bahwa di sini berbicara apa yang diperbuatnya berhasil adalah sesuatu yang diperbuat sesuai dengan rencananya Tuhan. Perhatikan, apapun yang dia perbuat, yang orang benar perbuat, itu berhasil sesuai dengan rencananya Tuhan. Karena di ayat 3 sebelumnya dikatakan apa? Ia akan menghasilkan buah pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Ia senantiasa berbuah. Ya. Dia senantiasa menghasilkan buah. Dan orang percaya sebagai orang Kristen yang dilihat itu apa? Buahnya. Buah itu berbicara sesuatu yang bisa dinikmati orang lain, saudara. Buah itu sesuatu yang bukan dari pohon itu sendiri, tetapi Tuhanlah yang apa? Yang menjadikan itu berbuah, saudara. Pohon boleh sama, ya. Pohon boleh menanam pohon yang sama, tetapi buahnya belum tentu sama. Itu semua sesuai dengan rencananya Tuhan, sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Dan jangan lupa, saudara, ini berbicara tentang nasihat orang benar, saudara. Ketika kita ingin menjadi orang benar di mana apa yang kita kerjakan berhasil, dalam artian sesuai dengan rencananya Tuhan itu, saudara, ada satu hal yang harus kita kerjakan, yaitu apa? Yang pertama, engkau tidak boleh duduk dan bergaul dengan kumpulan pencemooh. Artinya apa? Kita tidak boleh betul-betul apa? Hidup bersama dengan orang yang fasik, saudara. Kenapa? Karena orang fasik itu bisa menular, saudara. Bukan berarti kita tidak berteman dengan mereka, tidak. Tetapi saudara harus tahu posisi kita, saudara. Jangan sampai kita tertular dengan mereka. Kita tetap mengasihi, kita tetap berhidup juga bersama mereka, tetapi jangan sampai kita bergaul dengan orang yang
suka mencemooh, saudara. Di dalam bahasa yang sekarang itu tukang gosip, saudara. Orang yang suka berbicara yang tidak benar, ya kan. Dan itu berbahaya buat apa? Buat kita. Dan yang kedua, saudara, yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dan ini saya kira sebagai orang percaya itu kewajibannya. Tidak semua orang Kristen bisa melakukan itu, saudara. Tidak hanya membaca firman, tetapi apa? Merenungkannya. Merenungkan itu apa? Merenungkan itu membayangkan firman itu. Benar-benar apa toh arti firman ini? Itu merenungkan. Dan ketika kita merenungkan firman, Tuhan katakan apa? Hidup kita itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Pohon itu apa? Akan subur, ya. Dan dikatakan engkau akan berbuah pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Dan endingnya apa? Endingnya yang kita suka sama-sama. Apa yang diperbuatnya akan berhasil. Puji nama Tuhan. Saya rindu sebagai orang percaya, biarlah Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 ini menjadi kehidupan buat kita. Engkau dan saya sebagai orang benar yang ditanam di tepi aliran sungai. Air aliran sungai itu berbicara tentang firman Tuhan yang hidup, yang akan memberkati saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan diberkati, saudari diberkati dengan firman Tuhan. Selamat hari libur, mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, Bapa. Kami percaya bahwa setiap orang percaya itu punya destiny, saudara. Dan aku percaya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu bisa menangkap destiny itu, Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan, biarlah Tuhan kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, Tuhan. Biarlah kami berbuah pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Kami tetap berdiri teguh, kami tetap hidup di dalam Engkau Bapa, tetap semangat, api kami tetap berkorban. Dan kami akan melihat bahwa hidup kami sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu yang bekerja, berkati yang masih sekolah. Dalam liburan ini tetap kami terkoneksi dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Semuanya haleluya. Amin.